Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijrana dengan NIM 859536878, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Majene. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Yang pertama yang akan kita praktikkan adalah uji karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama margarin, telur, nasi, kentang, tepung terigu, biskuit, apel, tahu, pisang, gula pasir, betadin, dan juga lembar pengamatan. Setiap bahan makanan akan kita tetesi dengan betadin sebanyak 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah kentang, menunjukkan adanya perubahan menjadi biru tua, dan yang kedua ada biskuit, menunjukkan perubahan menjadi biru kehitaman, dan yang ketiga apel, tidak menunjukkan perubahan sama sekali, dan yang keempat tepung terigu menjadi biru kehitaman. Selanjutnya ada telur rebus putih, tidak menunjukkan perubahan, dan yang keenam adalah margarin, juga tidak menunjukkan adanya perubahan, serta nasi menunjukkan perubahan menjadi biru kehitaman, dan pisang menunjukkan perubahan menjadi ungu kebiruan, dan juga ada tahu putih, tidak menunjukkan perubahan sama sekali, dan yang terakhir adalah gula, juga tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Kandungan zat karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi oleh betadin. Semakin pekat warna yang ditimbulkan, maka semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Praktikum kedua adalah uji lemak. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kemiri, seledri, jagung, kacang tanah, margarin, pepaya, singkong, wortel, santan, minyak, susu, dan air, dan juga 4 pipet beserta kertas minyak. Yang pertama saya akan meneteskan air ke kertas minyak ini untuk melihat apakah ada kandungan lemak atau tidak. Begitupun dengan bahan makanan lainnya, saya akan mengoleskan satu persatu ke kertas minyak sesuai dengan label yang telah saya buat. Setelah semua bahan makanan sudah diolesi ke kertas minyak, selanjutnya saya akan mengecek satu persatu dengan menggunakan lampu. Di sini saya akan melihat apakah ada bekas yang tertinggal di kertas minyak atau tidak. Terlihat pada kertas minyak dia ada meninggalkan bekas, berarti dia mengandung lemak. Begitupun dengan santan, meninggalkan bekas minyak seperti minyak, berarti dia mengandung lemak. Pada air tidak meninggalkan bekas.
Begitupun dengan susu juga tidak meninggalkan bekas. Wortel pun sama, tidak meninggalkan bekas, berarti dia tidak mengandung lemak. Begitupun dengan pepaya, dia tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kemiri meninggalkan bekas minyak, mengandung lemak. Begitu juga pada margarin, dia meninggalkan bekas seperti minyak, berarti dia mengandung lemak. Pada kacang tanah juga meninggalkan bekas. Daun seledri meninggalkan bekas. Jagung tidak meninggalkan bekas minyak. Singkong pun tidak meninggalkan bekas yang sama seperti minyak. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah kandungan zat makanan, salah satunya lemak, pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda. Selanjutnya saya akan menguji protein pada makanan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan adalah daun seledri, kangkung, tempe, daging ayam, putih telur, roti, gula, tepung terigu, bulu ayam, pingset, 3 buah pipet, lilin, 2 sendok, larutan tembaga sulfat, air, dan larutan air kapur. Yang pertama di sini saya akan menyalakan lilin. Yang pertama saya akan mengambil bulu ayam lalu membakarnya. Perlu diketahui bahwa bulu ayam ini saya gunakan sebagai kontrol untuk mengetahui mana saja bahan makanan yang sama baunya dengan bakaran bulu ayam. Kemudian yang kedua, saya akan membakar tempe dan mengamati baunya apakah sama dengan bulu ayam atau tidak. Kemudian saya akan menuangkannya ke dalam lembar pengamatan. Kemudian saya akan membakar semua bahan makanan dan mengamati baunya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan meneteskan beberapa tetes air kapur ke setiap bahan makanan, yaitu seperti roti, daging ayam, tepung terigu, putih telur, tempe, dan juga gula. Kemudian saya akan memberikan beberapa tetes larutan tembaga sulfat ke bahan makanan yang telah saya tetesi dengan air kapur tadi. Lalu saya akan mengaduknya dengan rata dan mengamati perubahan warna yang terjadi terhadap bahan makanan. Bahan makanan yang berubah warna setelah diaduk, artinya bahan makanan itu mengandung protein. Untuk yang pertama adalah gula pasir, tidak ada perubahan warna, artinya gula pasir tidak mengandung protein. Selanjutnya adalah tempe. Setelah saya aduk, di sini tempe terlihat ada perubahan warna, membuktikan bahwa makanan tempe mengandung protein. Dan pada telur juga ada perubahan warna, artinya telur mengandung protein. Dan selanjutnya pada tepung terigu juga terlihat ada perubahan warna, artinya ia mengandung protein. Selanjutnya untuk daging ayam juga terlihat ada perubahan warna, ini artinya daging ayam mengandung protein. Dan yang terakhir adalah roti. Di sini roti juga terlihat ada perubahan warna, berarti roti mengandung protein. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah makanan yang mengandung protein akan bereaksi dengan larutan kapur dan larutan tembaga sulfat, serta menunjukkan perubahan warna menjadi ungu atau ungu kebiruan.